Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba perbaiki sebuah lampu LED yang sudah rusak. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya itu mempunyai lampu LED yang seperti ini, oke kita akan coba dulu ya. Jadi untuk lampu LED itu macam-macam ya, untuk merek, kode ataupun yang wattnya itu macam-macam. Jadi kalau rusak seperti ini, usahakan jangan dibuang dulu ya teman-teman. Usahakan kita coba perbaiki sendiri. Nah, oke untuk lampu LED ini kalau misalkan ada yang mati satu seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini akan ada yang mati satu ya. Jadi kalau lampu LED seperti ini itu modelnya seri ya. Kalau ada yang mati satu pasti mati semua. Soalnya jalurnya itu terhubung antara lampu satu ke yang lainnya. Jadi usahakan jangan dibuang dulu, kita perbaiki karena sangat mudah sekali ya. Nah, oke untuk selanjutnya kita lepaskan chip yang sudah rusak. Nah, bisa kita lihat ini di bagian chip lampu ada titik hitam ya di bagian tengah. Oke, ini ada chip lampu yang sudah menghitam di bagian tengahnya. Jadi kita lepaskan saja ya, atau kita congkel, kita buang. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya bersihkan di bagian chip lampu yang sudah rusak ini. Kita kasih solder ya, solder panas. Jadi diusahakan dilepaskan semuanya. Karena itu masih ada besi atau logam ya. Dan kalau diperhatikan di bagian besi logam ini itu ada yang panjang dan juga ada yang pendek ya. Jadi itu menandakan atau membedakan antara positif dan negatifnya. Oke, jadi bersihkan saja seperti ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman siapkan sebuah timah ya. Jadi untuk nantinya itu untuk pengonekan yang supaya itu enggak terlalu ribet ya. Jadi diusahakan dikasih timah dulu di bagian yang sudah kita bersihkan ya, antara tembaga dan juga PCB lampu LED-nya. Nah, oke ini bisa kita lihat di bagian sisi kanan yang ini adalah solderan panjang. Jadi ini menandakan tanda yang positif ya dari chip lampu LED atau chip lampu LED. Oke, untuk selanjutnya untuk avometer kita siapkan, pindahkan ke 10K ya, kali 10K. Ini untuk mengecek sebuah chip lampu atau disamakan ya, jadinya kita ukur di bagian chip lampu. Nah, di sini saya menggunakan penggantinya itu LED yang seperti ini ya, chip lampu 5 mili. Nah, bisa kita lihat ini menunjukkan angka di bagian sini ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di bagian chip lampu yang ini itu harus kita cek juga, usahakan di ukuran yang sama ya, teman-teman, untuk jarumnya. Jadi kalau misalkan nanti terlalu kebesaran, maka LED lampu 5 milinya itu nanti bisa kita tambahkan. Oke, ini untuk jarumnya sama ya, teman-teman, dengan yang LED 5 mili. Oke, untuk selanjutnya di bagian LED yang 5 mili, jadi kita di sini menggunakan dua lampu LED ya. Nah, untuk lampu LED ini bisa kita paralel. Kalau misalkan nanti di seri, maka itu untuk voltnya yang akan bertambah, tapi di sini kita akan coba paralel karena untuk menambah ampernya ya. Karena di sini untuk LED lampu yang 5 mili ini ampernya itu 0,02, jadi kalau 2 kita bisa dapat ampere yang 0,04, jadi supaya aman saja ya. Nah, oke untuk selanjutnya di bagian yang positif kita jadikan satu seperti ini. Dan di bagian negatif juga kita gabungkan dengan yang negatif di bagian lampu LED satunya ya. Jadi ini dipasang secara paralel. Oke, ini yang negatif. Kita jadikan satu juga. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan, Bang, kalau LED lampu 5 mili atau dikenal dengan LED 3,7 volt, itu positif negatifnya di mana? Jadi untuk yang positif itu ada di lempengan pendek ya, teman-teman ya. Dari lampu LED 5 mili atau kaki yang panjang ya.
Biasanya kalau masih baru itu ada di pin kaki yang panjang. Oke, untuk yang positif kita hubungkan ke bagian PCB yang panjang ya, solderan panjang ya. Ini yang negatif, yang solderan pendek. Jadi di bekas PCB lampu itu ada bekas solderan pendek dan juga solderan panjang. Oke, untuk yang pendek kita hubungkan ke LED 5 mili yang negatif. Sedangkan yang panjang kita hubungkan ke LED 5 mili yang positif. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Usahakan dipasang dengan baik ya teman-teman. Jangan sampai terhubung antara pin negatif dan positifnya supaya aman ya. Atau awet untuk lampu LED yang sudah kita perbaiki. Oke, ini untuk pengganti chip lampu yang sudah hitam tadi. Oke, untuk selanjutnya kita pasang seperti asal atau semula seperti ini. Lanjut kita tes. Nah, oke teman-teman, untuk lampu LED-nya sudah menyala kembali dan siap digunakan. Jadi untuk teman-teman yang punya lampu LED seperti ini ataupun merek apapun, jadi teman-teman itu jangan keburu dibuang dulu ya, karena masih bisa diperbaiki atau masih bisa difungsikan kembali. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau ingin tahu alat-alat yang digunakan untuk perbaikan yang lebih maksudnya lebih maksimal lagi, nanti teman-teman bisa lihat ya di bagian video-video saya yang lainnya. Di situ ada bekas mesin lampu. Kita jadikan untuk alat ukur chip lampu yang sudah rusak seperti ini. Jadi kita nggak sembarangan ganti chip lampu atau lampu LED yang sudah rusak. Karena apa, untuk perbaikan lampu LED seperti ini ada yang susah gampang. Tergantung perbaikan supaya awet ya. Jadi kita di sini pilih awetnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk perbaikan lampu LED yang sudah rusak, hanya mengganti sebuah chip lampu yang sudah hitam. Jadi kalau misalkan ada yang redup, mati ataupun mati total, masih bisa digunakan kembali. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.